warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama alaina bil liqa'i syahri rajab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramin wa hadratal muhtaramat wal muhtaramat yang saya muliakan, segenap Bapak Ibu guru Madrasah Tsanawiyah Al-Mutmainnah, Ibu Kepala Madrasah, Ibu Pengawas, Ibu Donatur, Ibu guru saya, Ibu Ustadzah Mudawamah. Jadi saya grogi nih. Kalau Ustadz Khairul sudah biasa dengan saya, teman seperjuangan, Ustadz Rahmat dan yang lainnya. Kalau ada beliau Ustadzah Mudawamah ini, kalau kalian lihat lutut saya ini gemetar. Kalau nggak percaya ada yang mau cek ke sini. Yang semuanya saya muliakan, adik-adik, para siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Mutmainnah yang senantiasa saya cintai, saya banggakan, yang menurut saya kalian adalah anak-anak yang cerdas dibandingkan dengan anak-anak yang memilih sekolah di sana-sana. Tahu kenapa? Tahu tidak? Pengen tahu atau tidak? Pengen banget atau pengen saja? Pengen banget. Sabar dulu. Ini baru penghormatan kok sudah buru-buru pengen tahu ini. Sudah keburu pengen pulang ya? Iya. Muak lihat muka saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini, sampai pada pagi ini, detik ini, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat hidup. Nikmat apa adik-adik? Hidup. Buktinya hidup apa? Hah? Masih bisa? Itu berarti tandanya hidup. Berarti orang mati gak bisa duduk di sini. Luar biasa. Masih diberikan kenikmatan hidup oleh Allah. Dan yang paling penting yang tidak bisa terhitung nilainya adalah nikmat iman wal Islam, dan senantiasa kita aplikasikan dengan takwa. Alhamdulillah. Karena Allah itu memilih orang untuk diberikan keimanan. Maka daripada itu, kalian yang punya iman sampai saat ini adalah orang-orang pilihan di sisi Allah. Allahumma amin. Itu patut kita syukuri. Kita berterima kasih kepada Allah. Jangan sampai dengan iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita cuek begitu saja.
kita tidak menghargai sama sekali. Salah besar. Maka syukur adalah yang pertama yang senantiasa harus kita panjatkan, harus kita gaungkan, harus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dengan syukur itu setiap hari akan senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan tambahan kenikmatan di dunia ini untuk bekal nantinya kita hidup di akhirat. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat salam Allah senantiasa curah dan limpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pujaan hati kita, pelipur hati kita. Siapa dia? Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini kita rayakan peristiwa besar yang dilalui oleh beliau, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu guru, khususnya adik-adikku sekalian, ini mohon maaf, saya mau ngomong apa juga bingung. Tadi dari awal sudah disampaikan oleh Ustadz Khairul, sudah disampaikan Ibu Kepala dan Ibu Pengawas sudah menyampaikan semua, dan itu sebenarnya yang mau saya sampaikan direbut duluan. Ya sudah, saya nggak menyampaikan apa-apa, tinggal makan kue saja. Setuju? Ini yang saya suka, ini yang di sini ini kompak, setuju apa yang diminta yang di depan. Tapi nggak apa-apa lah. Ya saya coba sedikit mengingat-ingat apa yang beberapa tahun lalu saya pernah sampaikan berkenaan tentang peringatan Isra dan Mi'raj dengan tema Isra Mi'raj jadi momentum peningkatan kualitas iman dan takwa. Nah ini memang adalah salah satu wasilah kita, salah satu sarana kita. Kita memperingati Isra Mi'raj itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Hadirin Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya sayangi, di dalam surat Al-Isra tadi sudah dibaca oleh qori yang luar biasa, suara yang mendayu-dayu tapi tidak mendesah-desah. Jadi suaranya mendayu-dayu sampai saya terlarut dalam bacaan beliau sampai ketiduran. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tahu artinya adik-adik? Tahu kan tidak? Saya yakin pasti tahu. Saya yakin pasti tahu. Cuman yang diharapkan dari ayat itu apa? Itu yang mungkin kalian masih perlu belajar sama Bapak Ibu guru sekalian. Subhana maha suci Allah, Allazi zat yang allazi asra, zat yang telah memperjalankan bi'abdihi pada hambanya. Hamba di sini yang diperjalankan siapa adik-adik? Nabi. Kenapa Allah tidak langsung menyebut subhanalladzi asra bi Muhammadin, subhanalladzi asra bi Ahmada? Kan orang malah sudah pada tahu kalau yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad. Tapi di sini Allah tidak menggunakan
bi Muhammadin atau bi Ahmada. Tidak langsung menyebut asma beliau, tidak langsung mencantumkan nama Nabi Muhammad, tidak, tapi lebih kepada sebuah ucapan yang sifatnya masih umum. Nah, ini menandakan apa? Yang diperjalankan oleh Allah itu saat itu adalah Nabi Muhammad, saat ini adalah kita. Understand? Yes. Fahim tuh? Fahim. Latihan toh? Ditanya, understand? Keras, yes. Fahim tuh? Fahimna. Wah, latihan toh? Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhana maha suci Allah, allazi asra bi 'abdihi, zat yang telah memperjalankan hambanya. Nah, kalau yang diperjalankan pada waktu itu adalah Rasulullah, yang diperjalankan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj saat ini adalah kita semua. Di situ kenapa Allah memakai lafal abdun, bukan langsung menyebut nama. Nah, ini salah satu hikmah di balik ini semua. Nanti saya jelaskan kalau ada waktunya. Mudah-mudahan nggak ada waktunya lagi, supaya cepat pulang. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Karena saya belum berkesempatan makan ini, adik sekalian. Saya mau makan kanan kiri ini cewek-cewek semua. Dasarnya saya itu orangnya pemalu. Jadi mau makan ya. Iya, kalau tidak percaya itu tanya yang di belakang saya, itu orangnya pemalu sekali. Beda kayak kalian yang pemberani-pemberani begini. Di sini abdun, apa maksudnya di sini? Kenapa Allah menaruh lafal abdun? Selain daripada hikmah yang tadi saya sampaikan, ada hikmah di balik lafal tersebut, bahwa yang diperjalankan oleh Allah pada saat itu adalah makhluk yang terdiri dari dua unsur. Berapa? Yaitu dari unsur jasad dan unsur ruh. Dari unsur jasad dan unsur ruh. Jadi pada waktu itu jasadnya juga ikut, ruhnya juga ikut. Kalau yang diperjalankan Allah itu cuma jasad saja tanpa ruh, berarti yang diperjalankan berupa apa? Mayat. Bisa jadi hantu dan lain sebagainya. Jadi jasad yang tidak punya ruh, jasad yang tidak punya ruh itu mayat. Kalau yang diperjalankan oleh Allah itu ruh saja tanpa jasad, berarti ya tahu sendiri. Makanya di sini Allah lebih memilih lafal abdun. Selain abdun itu masih nakiroh. Tahu nakiroh, adik-adik? Tahu ya? Apa? Umum. Jangan umur. Umum, nakiro itu umum, makrifat itu khusus. Makanya belajar sama Ustaz Khairul. Ya, nahwu sorofnya dipelajari. Ini satu keunggulan dari kalian yang tadi saya sampaikan. Kalian termasuk anak-anak yang cerdas. Kenapa? Memilih sekolah di madrasah. Beda dengan mereka. Ya, saya ini bukan guru kok ditepuk tangannya. Oh, semangat. Alhamdulillah. Sampai lupa, gara-gara tepuk tangan saya lupa mau ngomong apa tadi. Kalian luar biasa cerdasnya. Kalau yang di sana-sana, adik-adik sekalian perlu ketahui, belum tentu bisa main hadroh, belum tentu bisa baca Al-Barzanji, belum tentu bisa mengucapkan salam, belum tentu bisa ada sholat duha. Tapi kalau di sana-sana itu nggak bisa, kalau di sini luar biasa. Bimbingan sholat duha saya lihat juga kayaknya ada, hadrohnya saya lihat juga ada, pelajaran agamanya luar biasa banyak sekali. Pelajaran umumnya tidak kalah dengan di sana-sana. Buktinya setiap kali ada event-event perlombaan di pemerintahan, madrasah selalu unggul. Allahumma amin. Makanya kalian jangan berkecil hati. Memang sekolahnya masih terlihat seperti ya kampungan lah.
Memang dasarnya muka-muka kampungan, tapi kualitasnya melebihi yang tidak kampungan. Alhamdulillah. Kalau saya ditepuk tangan ini jadi semuanya lupa, mau ngomong apa ini lupa. Sudah sholawatan dulu saja. Siap geng? Siap? Selawatannya apa? Anak soleh. Nanti saya syair dulu, nanti baru sholawatan sama-sama. Siswa madrasah Sanawiyah al-mutmainnah. Nanti dulu, sabar, jangan buru-buru. Oh, buru-buru sekali. Nanti tenang saja, ada gilirannya. Oh, minta tambahan bayaran. Pak Panitia nanti tambahin ya bayarannya. Saya ulang lagi. Siswa madrasah Sanawiyah al-mutmainnah, iman terjaga, takwa terlaksana, berakhlak karimah, selalu menjaga marwah keluarga dan sekolah, tetap menjalin ukhuwah Islamiyah dan basyariah, tetap menjalin ukhuwah Islamiyah dan basyariah. Salatullah, salatullah, salamullah, Allah, Allah, ala Rasulillah. Salatullah, salatullah, salamullah, ala yasin, ala yasin habibillah, ala yasin, ala yasin habibillah. Gitu. Lanjut. Berarti nanti gak menyampaikan tema nanti. Ngantos jam pinten Ustaz? Jam kali welas. Sekarang jam 10. Jam 10, 2 jam lagi. Jam 10:04. Masih 2 jam kurang sedikit. Iya. Adik-adik cuma duduk di situ menikmati. Lah saya lutut bergetar ini, mau mencicipi ini gak berani. Lah belum dibuka. Mau mencicipi bagaimana? Mas saya buka sendiri. Oh nggak usah bu, nggak usah, betul nggak usah. Nah nggak usah. Ada yang berjilbab merah? Ada ya. Wahai engkau yang di sana berjilbab merah. Ada yang merah? Ada ya? Gak ada? Ya? Oh, tukar yang hitam. Wahai engkau yang pendiam berjilbab hitam, yang di belakang ada titip salam. Salam persaudaraan. Terus apa lagi? Harus mikir dulu ya. Saya kira ada yang merah. Tapi nanti dulu lah. Saya sampaikan sedikit-sedikit, baru nanti sambil saya mikir, sambil kita menyampaikan tema. Ada ibu sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu gak usah mendengarkan. Jadi peringatan Isra dan Mi'raj untuk peningkatan kualitas iman. Kenapa iman perlu ditingkatkan kualitasnya adik-adik? Adik-adik tahu? Adik-adik tahu? Kenapa iman perlu ditingkatkan? Menurut para ulama, iman seseorang itu ada beberapa tingkatan.
Makanya kita disuruh untuk meningkatkan. Iman itu ada beberapa tingkatan. Ada iman yang yazidu wa yanqusu. Ada iman yang yazidu wala yanqusu. Ada iman yang yanqusu wala yazidu. Paham? Paham? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Paham? Kalau paham ya sudah, sekian dan terima kasih, saya akhiri. Lo kan sudah paham? Paham atau belum? Dari tadi nggak paham-paham. Ya percuma saya jelaskan nggak paham-paham kok. Artinya, yang artinya, tahu musiknya siapa? Musiknya siapa? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yang pertama itu ada iman yang bisa kurang, bisa tambah, bisa bertambah, bisa berkurang. Imannya siapakah itu? Yaitu iman kita semuanya. Buktinya apa? Buktinya adik-adik saya tanya, kadang-kadang waktu sekolah malas berangkat atau tidak? Itu kalau pas imannya berkurang itu kadang-kadang malas. Nah inilah di saat kita mendorong diri kita. Saya mau kasih ijazah sama kalian supaya hilang rasa malasnya. Mau? Ikuti saya ya. Ini kalau nggak teman sendiri nggak saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca setiap malas, dibaca 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Paksa. Paksa. Sudah itu saja. Loh, kalau malas kan Allahumma paksa, kalau nggak dipaksa ya malas terus. Sudah Allahumma paksa, Allahumma paksa, Allahumma paksa, berangkat sekolah. Iman yang kadang bertambah, kadang berkurang. Tapi kalau pas sedang bertambah-tambahnya, itu sholat duha pagi-pagi bersama-sama. Sholat duhanya di mana? Di sini atau di musola? Di musola. Sholat duha pagi-pagi itu kayak khusyuk sendiri. Allah Akbar. Ini kalau pas iman itu sedang bertambah. Ya, kalau pas iman sedang bertambah itu luar biasa. Apalagi tadi habis ketemuan masih saling pandang-pandangan, itu takbirnya. Di sini juga ada seperti itu. Ada. Coba tunjuk jari. Pasti tidak ada yang berani ngaku. Pasti tidak ada yang berani ngaku. Loh, jujur saja, saya juga pernah muda, dikira saya langsung tua begitu. Tapi begini adik-adik, saya kasih tahu, waktu saya masih muda, seusia kalian begini, dulu saya juga pernah melirik sama seorang cewek. Tapi saya suka sama teman sekelas saya itu bukan karena cinta yang untuk serius, tapi cinta untuk meningkatkan kerajinan saya, meningkatkan keaktifan saya, supaya saya mengikuti pelajaran ini lebih aktif, walaupun untuk sementara karena si dia. Jadi kalian boleh punya pacar. Ini saya nggak ngajari jelek ya, saya nggak ngajari jelek. Kalian boleh punya pacar, yang penting hanya sebatas pacar penyemangat, ya, sebatas pacar penyemangat. Oh, ada yang tepuk tangan, aslinya itu Ustaz Nur ini. Bukan begitu maksudnya. Yang sudah terlanjur punya pacar nggak apa-apa. Yang penting pacar ini hanya sebatas ya tahu saja, jangan yang lain-lain, jangan pegang tangan apalagi yang lain, ini nggak boleh. Hanya sebatas mata ketemu mata itu, oh ini cantik sekali, ini berarti saya harus berangkat sekolah lebih rajin nih. Penyemangat dalam kita mencari ilmu. Kalau kita nggak punya cinta, itu berarti kita perlu dipertanyakan, mungkinkah kita ini termasuk orang yang sedang dalam keadaan
kekurangan hormon. Duh, ada sebuah pepatah mengatakan cinta itu anugerah, maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti akan menghadang, halangan pasti akan menghujam. Lagunya siapa, ada yang tahu? Usia segini mana ada yang tahu? Nggak tahu. Pasti nggak tahu. Dan siapa lagunya siapa? Nggak tahu. Kalau beliau pasti tahu. Kalau paling usia begini tahunya ini siapa? Tahunya lagu siapa? Wah, malah saya nggak kenal sama sekali. Kembali lagi, iman yazid wa yanqus, iman yang bisa bertambah dan bisa berkurang, yaitu imannya kita. Makanya perlu adanya peningkatan iman dan takwa. Kenapa iman dan takwa ini selalu harus disandingkan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sering dibaca oleh Ustadz Khairul kalau pas khutbah. Ayatnya itu terus, memang itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah siapa? Orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan yang takwa ecek-ecek. Jangan yang takwa kalau pas dilihat orang takwa, tidak dilihat orang tidak takwa, jangan. Tapi yang haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Iman dan takwa selalu bersanding. Kenapa demikian? Karena mengaku iman tanpa bertakwa itu sama dengan bohong. Bertakwa tanpa beriman itu adalah kosong. Paham? Iman tanpa bertakwa adalah kalau takwa tanpa iman adalah tahu maksudnya apa? Tidak. Orang mengaku beriman itu harus diimplementasikan keimanan itu di dalam pelaksanaan yang disebut dengan takwa. Ma huwa taqwa? Apakah definisi takwa itu? At-taqwa huwa imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini yang disebut dengan takwa. Jadi iman dan takwa harus selalu bersanding. Orang mengaku beriman tapi tidak bertakwa, berarti apa yang dia ucapkan itu bohong. Tapi orang kelihatannya takwa sekali tapi dia tidak beriman kepada Allah, itu apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan itu isinya kosong, tidak dapat pahala dari Allah. Maka selalu adanya peningkatan iman dan takwa ini luar biasa, adik-adikku sekalian. Kemudian ada tingkatan keimanan lagi yang yazidu, yazidu wala yang khusus, yaitu yang selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Imannya siapakah ini? Al-imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan para rasul. Walaupun begitu banyak ujian yang menimpa para nabi dan para rasul, keimanannya semakin tebal, semakin tebal, semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan tingkatan kita. Dan yang terakhir, iman yang paling jelek yaitu iman yang khusu wala yazidu, yang selalu berkurang dan tidak pernah bertambah sama sekali.
Imannya siapa itu? Al-imanus syayatin, imannya para setan. Apakah setan itu beriman, Ustaz? Beriman. Setan itu beriman bahwa Allah itu yang menciptakan dia, adik-adikku sekalian. Setan itu percaya, bahkan pada waktu itu, ini saya cerita, setan itu pernah mengalami 2 kali shock. Shock itu ya bukan shock motor, bukan. Shock itu keadaan yang kayak bagaimana ya, kayak down begitu, kayak drop mentalnya. Itu setan. Yang pertama, pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, setan itu shock gara-gara Fir'aun yang sebagai manusia mengaku menjadi Tuhan. Dalam hatinya setan begini, wah ini yang manusia ini kok bisa mengaku setan, padahal saya yang dari dulu dekat dengan Allah itu saja tidak berani mengaku Tuhan. Ini manusia yang baru ada pada saat ini kok berani-berani mengaku Tuhan. Ini manusia model apa ini? Ini sampai minder setan itu, karena ternyata Fir'aun itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai satu kekuatan dahsyat yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya, sehingga orang di sekelilingnya itu percaya bahwa dia itu adalah Tuhan. Luar biasanya Fir'aun itu seperti itu. Tetapi adik-adikku sekalian, perlu kalian ketahui, sehebat-hebatnya Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan, ternyata dia itu juga tetap ingin beriman seperti kita-kita ini. Di saat akhir hayatnya itu Fir'aun ingin mengucapkan lafal la ilaha illallah, tidak bisa. Karena apa? Karena malaikat sakit hati. Malaikat sakit hati. Masa mengaku Tuhan kok mau masuk surga, ini kurang ajar sekali. Sebenarnya Fir'aun bisa mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ada malaikat yang sakit hati. Ambil kain sumbat mulutnya, sehingga nggak jadi bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya tetap matinya itu mati. Padahal ada iman dalam hatinya. Allah juga tahu dia ada iman. Terus yang perlu kalian ketahui, Fir'aun itu juga sehebat itu, punya kekuatan magic yang luar biasa, tetap menggunakan lafal Allah, tetap bismillahirrahmanirrahim adik-adik di dalam riwayat itu. Makanya supaya kalian tuh punya wawasan yang banyak, alhamdulillah kalian sudah punya modal sekolah di MTS, nanti dilanjutkan di MA, dilanjutkan ke pondok pesantren, supaya mempunyai wawasan keilmuan agama, khususnya ketauhidan, keimanan yang luar biasa, sehingga tidak mudah goyah keimanan kalian. Kalau yang sekolah di luar sana itu imannya mudah goyah, apalagi kalau sudah ketemu dengan calon pasangan yang mungkin berbeda keyakinan, mohon maaf, itu mudah sekali, apalagi calonnya ini ganteng atau cantik, kaya, terpiut, terpincut. Tapi kalau kita yang sekolah di madrasah punya modal iman, punya dasar iman yang kuat, siapapun yang mau mendekati kita, yang penting seiman kita jalan, kalau tidak seiman kita berpisah. Karena apa? Punya prinsip. Itu ada tingkatan keimanan. Makanya keimanan kita yang bisa yazid, bisa yangkus, bisa bertambah, bisa berkurang, kita sendiri yang harus mengupayakan kualitas itu. Yang terakhir, kualitas keimanan itu la yazidu wa la yanqusu. Iman itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Standar iman siapa itu? Yaitu imannya para malaikat. Imannya para malaikat itu standar, lurus, grafiknya lurus. Jadi tidak naik, tidak turun. Beda dengan kita. Kenapa keimanan malaikat itu grafiknya lurus? Karena malaikat itu tidak punya nafsu. Malaikat itu tugasnya hanya satu, yaitu yang disuruh sujud, sujud terus. Imannya itu standar. Nah, dari sini yang menyebabkan bahwa kita sebagai orang mukmin ini yang menjadi mempunyai tingkatan kualitas tertinggi di sisi Allah, karena kita punya
nafsu, kita punya keinginan, kita pun punya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Adik-adikku sekalian rahimakumullah, di dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, yang diperjalankan adalah baginda Rasul untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, kemudian masih lanjut lagi ke Mustawa untuk bertemu dengan Allah. Pada waktu itu yang diperjalankan oleh Allah adalah Rasulullah. Nah, saat ini Isra dan Mi'raj itu yang memperjalankan tetap Allah, yang diperjalankan adalah kita semuanya. Makanya Allah memilih lafal abdun. Kalau abdun itu masih umum, berarti saya juga bisa Isra Mi'raj, Ustaz. Bisa, don't worry, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, bisa. Kapan kita akan Isra dan Mi'raj? Setiap hari. Setiap pagi kita diperjalankan oleh Allah dari tempat masing-masing menuju ke tempat mencari ilmu, yaitu Madrasah Tsanawiyah Al-Mutmainnah. Itu Isra kita diperjalankan oleh Allah. Cuman bedanya kalau Rasulullah malam hari, jarak yang ditempuh jauh sekali. Kalau kita pagi hari, adik-adik pagi hari, jaraknya juga dekat sekali. Bedanya di situ. Lah Mi'raj kita kapan, Ustaz? Mi'raj kita di saat kita sholat. Nah, ini hadiah dari Allah, bonus dari Allah. Jangan menganggap sholat ini adalah beban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan pernah. Ketahuilah bahwa sholat yang diberikan oleh Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bonus yang besar kepada Rasulullah dan umatnya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lainnya. Sholat 5 waktu ini. Buktinya mana? Buktinya kita kalau sholat itu pas terakhir mau salam kita baca apa, adik-adik? Baca. Kita pas sholat mau salam duduk tawaruk, kita baca apa namanya? Tahiyat. Nah, ini Mi'raj kita. Mi'raj Rasulullah pada waktu itu bertemu langsung dengan Allah, berkomunikasi langsung kepada Allah. Nah, di situ di dalam kita melaksanakan sholat itu ada momen di mana kita berkomunikasi langsung dengan Allah yang diajarkan oleh Rasulullah beserta Allah pada waktu itu. Kita lihat lafal yang ada pada kalimat tahiyat tersebut. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi ceritanya begini. Waktu perjalanan Isra, Rasulullah ditemani siapa? Malaikat Jibril. Masih enjoy menemani, ngobrol, tanya-tanya ini apa. Kemudian Mi'raj juga seperti itu, ditemani malaikat Jibril, masih enjoy, masih nyaman malaikat Jibril. Waktu sampai Sidratil Muntaha, malaikat Jibril menyerah. Ini singkat cerita, malaikat Jibril menyerah. Wahai saudaraku Muhammad, mohon maaf, saya hanya bisa mengantarkan engkau, perjalanan engkau sampai di sini saja, wahai saudaraku Muhammad. Kenapa ya Jibril? Kenapa tidak engkau antarkan aku menghadap Allah sekaligus supaya kita sama-sama menghadap Allah? Ternyata malaikat Jibril tidak mampu. Sama kayak kalian, apalagi yang laki-laki di belakang sana ini, kira-kira kalau ketemuan dengan pacarnya, kalau dari rumah kadang-kadang ada temannya, ya toh? Nah, kira-kira kalau pas mau ketemuan tuh sendirian atau ada teman? Sendirian atau ada teman? Pasti sendirian. Kalau ada teman nanti mengganggu. Rasulullah menghadap Allah sendiri. Awalnya dipaksa. Malaikat Jibril dipaksa oleh Rasulullah. Wahai saudaraku Jibril, tolong antarkan aku menghadap Allah. Waktu
maksa masuk, malaikat Jibril melangkahkan kaki masuk pada wilayah yang akan bertemu Allah, pingsan, tidak mampu. Akhirnya Rasulullah tidak berani memaksa lagi, dipersilakan istirahat. Rasulullah pun menghadap Allah sendirian. Di situ Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala bentuk penghormatan, segala bentuk keberkahan, segala bentuk rahmat ta'zim, segala bentuk kebaikan lillahi ta'ala, itu bagi Allah ta'ala. Ini salamnya Rasulullah kepada Allah waktu akan bertemu. Nah, Allah langsung menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah langsung menjawab, keselamatan bagimu wahai Muhammad, ayyuhan nabiyyu, wahai seorang nabi, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wa barakatuhu, dan berkahnya Allah. Ini Allah menjawabnya seperti itu, langsung diberikan secara spontan dan secara pribadi hanya kepada Rasulullah saja, yang lain tidak. Nah, ini yang menjadi salah satu keistimewaan untuk kita. Ternyata Rasulullah itu orangnya tidak egois. Ternyata dalam perjalanan spiritual Mi'raj yang bertemu dengan Allah yang begitu luar biasa nikmatnya. Nah, ini bertemu Allah ini luar biasa nikmatnya. Nanti kita buktikan sama-sama besok di hari kiamat, besok di alam akhirat nanti. Bertemu pacar saja hatinya berbunga-bunga. Setuju? Setuju? Tidak? Gak usah malu sama Bang Ustaz, gak usah malu sama Ibu Guru. Saya tahu kok hati kalian berkata apa. Bertemu dengan Allah adalah sesuatu yang luar biasa, kenikmatannya yang tidak ada tandingannya, tidak ada sama sekali. Itu saja Rasulullah tidak egois. Beda dengan kita. Kalau kita dapat makanan banyak begini, nanti saya bawa pulang saja, dimakan sendiri. Ini kalau kita. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah diberikan satu kemuliaan secara khusus, secara pribadi, dengan lafal assalamu alaika. Ini mufrad, mukhatab, hanya khusus untuk Nabi. Rasulullah menjawabnya apa? Ya Allah, negosiasi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, keselamatan bagi kami, ya termasuk saya, kata Rasulullah, keluarga saya, sahabat saya, wa ala ibadillahis sholihin, dan untuk hamba-hambanya Allah yang solih. Makanya alhamdulillah, dengan kalian sekolah di madrasah ini, saya jamin kalian menjadi anak yang solih dan solihah. Karena apa? Pasti ada iman di dalam hati. Mau melakukan sesuatu yang tidak baik, itu pasti masih pikir-pikir, ini dosa atau tidak ya? Dosa atau tidak ya? Ini menandakan bahwa kita itu masih ada iman. Orang kalau masih ada iman, bisa dijamin itu adalah orang yang solih atau solihah. Allahumma amin. Karena apa adik-adik sekalian? Kenapa saya selalu mengkampanyekan? Di mana-mana saya itu mengkampanyekan, yuk anak kita sekolahkan di madrasah saja. Kenapa? Karena pendidikan itu adik-adik sekalian. Jadi supaya kalian lebih semangat sekolahnya di madrasah, nggak usah mikir yang neko-neko. Wah, itu pasti yang di negeri sana itu pasti bagus-bagus pelajarannya. Belum tentu, saya sudah ngecek kok. Saya sudah tanya sama yang sekolah di negeri-negeri itu, saya tanya, kamu tahu begini kah tidak? Begini, tidak tahu. Kamu tahu begini kah tidak? Tidak tahu. Kamu bisa baca Al-Quran kah tidak? Ya, bisa sih. Sudah mengaji? Sudah sampai mana Al-Quran? Juz berapa? Juz 3. Al-Quran Iqra.
Padahal sudah besar, sudah SMA. Padahal. Makanya 1 tahun yang lalu itu saya dititipi seorang anak yang sudah SMA kelas 1. Dia baru Iqra 1. Itu pun masih terbata-bata 1 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sekarang saya kasih masukan sama dia, kasih motivasi sama dia, kasih semangat sama dia. Dan kemudian saya bikin metode akselerasi, tidak secara ini tapi akselerasi. Alhamdulillah sekarang sudah Al-Quran, baca hibah juga sudah bisa. Karena apa? Semangat. Nah kalau kalian semangat pasti akan bisa. Jangan mau kalah sama ibu guru mudawamah. Jangan mau kalah. Kami sebagai orang tua kalah dari kalian itu kami bangga. Ya, kami bangga. Karena apa? Kami bisa mencetak murid-murid yang bisa melebihi keilmuannya dari kami. Karena perlu kalian ketahui, seorang guru bisa mencetak sarjana, tapi seorang murid sarjana belum tentu bisa mencetak seorang guru. Itu luar biasanya guru seperti itu. Jadi jangan pernah sekali-kali kalian semua ini tidak menghormati guru. Pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan agama, ini yang akan membedakan kita semuanya. Apakah kita ini termasuk orang yang tergolong menjadi hewan ataukah binatang? Ini yang membedakan. Orang kalau tidak punya pengetahuan ilmu, khususnya ilmu agama, maka dia tergolong menjadi binatang di sisi Allah, di hadapan Allah. Ada sebuah pepatah mengatakan, ada yang ini ya Jawa ya, ada pepatah Jawa mengatakan bahwa, mohon maaf Bu siapa? Bu Windy ya? Bu Wendy, mohon maaf. Saya mencoba mengutip pepatah Jawa dulu ya. Ada pepatah Jawa mengatakan education. Kok ketawa? Education is most powerful weapon which can you change the world. Kalau tidak salah seperti itu. Nanti Bu Wendy WA saya kalau salah ya. Bahwa pendidikan itu adalah senjata paling utama, senjata paling ampuh yang bisa kalian gunakan untuk merubah dunia. Itu pendidikan. Nah, pepatah ini yang menyampaikan adalah presiden pertama kali Afrika. Ada yang pernah ke Afrika? Pernah ya? Pernah? Siapa presiden Afrika yang pertama siapa? Bapaknya ya orangnya hampir mirip-mirip dengan saya. Hampir mirip, cuma beda saya kurang keriting itu saja. Ada yang kenal? Nelson Mandela. Itu yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk bisa kalian gunakan untuk merubah dunia, merubah peradaban dunia. Tuh, maka daripada itu ada dari sekalian, jangan pernah berhenti kalian untuk bermimpi. Jangan pernah berhenti untuk bercita-cita. Dengan kalian tidak berhenti untuk bermimpi dan bercita-cita, maka semangat kalian untuk mencari ilmu tetap ada pada diri kalian. Tapi kalau mimpi kalian berhenti begitu saja, maka untuk menjadi orang yang ingin selalu mendapatkan ilmu itu pasti akan diliputi dengan kemalasan. Makanya jangan pernah untuk berhenti. Mimpi silakan, setelah bermimpi wujudkan mimpi itu. Jangan hanya setiap hari mimpi saja tapi tidak pernah aksi. Kita bermimpi, berangan-angan, berandai-andai, ingin menjadi ini, ingin menjadi ini, ingin menjadi ini. Pada waktunya kalian wujudkan dengan semangat kalian. Kalian wujudkan dengan semangat kalian. Jangan pernah kendor. Apalagi modal kalian sudah banyak, modal iman,
modal takwa, modal pendidikan sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Jangan pernah berkecil hati dengan sekolah kalian yang terkesan seperti ini. Jangan pernah berkecil hati. Justru dengan kondisi yang masih seperti ini, kalian tunjukkan bahwa kalian itu lebih di atas daripada mereka. Kalian tunjukkan. Jangan malah dengan seperti ini kalian minder. Ah, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma sekolahnya di pinggir kuburan saja kok. Jangan. Harus lebih semangat. Dengan sekolah di dekat kuburan kalian bisa tahu, oh ternyata besok saya itu akan mati. Oh ternyata orang mau menguburkan itu seperti ini. Kalian akan lebih banyak tahu. Tapi kalau sekolahnya di negeri sana, ya mau mendoakan orang mati bagaimana juga tidak tahu. Mau mengkafani orang mati juga tidak tahu. Mau mendoakan orang mati juga tidak tahu. Tapi kalau sekolahnya itu di tempat seperti ini, luar biasa adikku sekalian. Luar biasa. Adikku sekalian rahimakumullah. Ketakwaan ini memang perlu kita pupuk, perlu kita upayakan, perlu kita usahakan. Ada seseorang ulama yang mendefinisikan takwa itu dengan mengambil huruf-huruf yang ada pada huruf takwa tersebut. Adik-adik tahu huruf apa yang ada di dalam huruf takwa itu? Adik-adik tahu? Di dalam huruf takwa itu ada apa saja? Ta, kof, waw, ya. Ta, kof, waw, ya. Ta artinya tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Sebagai seorang siswa, sebagai seorang santri harus punya ketawaduan, harus punya rasa rendah hati, harus punya adab, harus punya tata krama. Karena tanpa adanya ketawaduan kalian, ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian untuk masuk kepada kalian itu susahnya minta ampun. Karena apa? Kalian sudah ada kesombongan di dalam hati. Jadi kita harus tawadhu. Kalau orang bertakwa harus tawadhu. Qaf, qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, dalam arti qanaah dalam hal duniawi. Kalau untuk ilmu kita tidak boleh qanaah. Kalau untuk duniawi kita harus qanaah. Berapapun kalian kalau sekolah ini ada uang jajan atau tidak? Berapapun yang dikasih oleh Bapak Ibu kalian sebelum berangkat sekolah, terima saja. Kadang dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Tidak dikasih, betul? Betul? Alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah. Itu qanaah. Ada uang saku, tidak ada uang saku, berangkat. Karena niatnya mencari ilmu, bukan niat berangkat ke tempat ini untuk jajan dan foya-foya. Kemudian taqof waw. Waw itu warok atau wirai. Wirai itu artinya menjaga dari hal-hal yang bersifat haram ataupun syubhat. Misalnya ada mangga tetangga punya, kita tidak sembarangan ambil. Ada jambulan tetangga punya, kita tidak sembarangan ambil. Kalau di sini sih memang alhamdulillah aman dari hal-hal yang seperti itu. Pokoknya siswa di sini nih, biarpun ada jambulan yang sudah menggiurkan, mangga yang sudah enak untuk dirujak, insya Allah siswa di sini tidak ada yang berniat ngambil. Tapi kalau di sana-sana ada adik sekalian, itu ada jambulan ini rontok semua. Kalau di sini aman, alhamdulillah. Yang terakhir adalah yakin. Yakin bahwa dengan apa yang telah kalian terapkan pada diri kalian, apa yang kalian lakukan kebaikan-kebaikan itu, yakin, hakul yakin, cita-cita kalian akan tercapai. Yakin saja. Yang penting cita-citanya ya
sesuai dengan kemampuan diri, tahu diri lah istilahnya seperti itu. Masa kalian cita-citanya mau jadi seorang nabi, ini kan nggak mungkin. Kita harus tahu diri. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Yang penting sudah ada modal iman di dalam hati kita. Adik-adikku sekalian rahimakumullah. Selawatan lagi ya. Selawatan lagi. Tadi warna apa? Ada yang warna biru kan tidak? Ada. Ada yang warna biru? Warna pink. Kalau warna pink ini nanti orang ini warna biru saja ya. Ada yang warna biru toh? Nah, saya baca dulu. Wahai engkau selawat yang mati saja ya. Wahai engkau yang duduk di situ berjilbab biru. Ada yang biru? Ada. Mana tunjuk jari? Indah wajahmu, indah akhlakmu bikin terharu. Rajin ibadah, sholat 5 waktu. Nanti kalau besar tak ambil mantu. Salatullah, salatullah, salatullah ala rasulillah. Salatullah, salatullah, salatullah ala yasin, ala yasin habibina, ala yasin, ala yasin habibina. Wahai yang duduk di sana tidak pakai peci. Ada ya. Semoga hati kalian tetaplah suci. Mudah-mudahan besok rajin pakai peci, sehingga hati kalian bertambah suci, sehingga hati kalian bertambah suci. Salatullah, wahai engkau yang duduk di sana berbaju merah, jadilah pribadi muslimah sholihah, taat pada Allah, menjalankan sunnah Rasulillah. Kelak di akhirat tempat terakhir adalah jannah. Kelak di akhirat tempat terakhir adalah jannah. Salatullah, salatullah.
sholli ala Muhammad. Ada ibu sekalian yang saya cintai, sebelum saya akhiri, yang perlu kita ambil kesimpulan daripada apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan titipan iman dari Allah di dalam hati kita ini dengan mengaplikasikannya pada ketakwaan. Karena iman adalah sesuatu yang perlu kita jaga dan perlu kita tingkatkan kualitasnya. Kalau bukan kita sendiri yang meningkatkan, siapa lagi? Kalau kita mengharapkan Bapak Ibu guru yang meningkatkan keimanan kita, tidak bisa. Beliau-beliau hanya memberikan cara, gini nak cara meningkatkan kualitas keimanan. Tapi kita sendiri yang meningkatkannya. Dengan apa? Dengan mengimplementasikan di dalam takwa. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah kita tidak usah merasa rendah diri kalau kita sekolahnya di madrasah. Karena orang-orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya di madrasah berarti orang tua itu orang tua yang tidak cerdas. Apalagi anak-anaknya mau disekolahkan di sekolah yang tidak madrasah, berarti lebih tidak cerdas lagi. Berarti kalian adalah anak-anak yang cerdas. Alhamdulillah. Yang terakhir adalah gantungkan mimpimu setinggi-tingginya. Setelah bermimpi, wujudkan mimpi itu dengan usaha yang keras. Tetap ingin mendapatkan ilmu dengan berbagai macam cara, khususnya ilmu agama, dan juga diimbangi dengan ilmu dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, karena tadi katanya disuruh doa juga, ya kita berdoa. Karena doa itu memang perisainya orang mukmin. Kita semua mukmin ya. Kita semua mukmin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, peringatan Isra Mi'raj ini adalah sebagai salah satu wasilah kita untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita doa secara umum, ada salah satu teman kita, Amanda Nurkeisha ya, kalian tahu ya? Kenal ya? Nah, Amanda tersebut kan sedang sakit dan sudah agak lama sakitnya. Kita mohonkan pada Allah, mudah-mudahan dengan barokah dan karomah Isra Mi'raj pada pagi hari ini, mudah-mudahan Amanda Nurkeisha ya, Amanda Nurkeisha, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan bisa bersama-sama kalian lagi untuk bersama-sama mencari ilmu di madrasah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil syafa'ati Rasulullah la khair hadiyatan wa sallallahu hadratu jami'il musyrifin musyrikin وصلنا جدا نصرة إلى حضرة جميع أولياء الله في هذا المكان ونخص خصوصا Amanda Nurkeisha يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشفيها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد لله نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وقومنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وخصوصا إلى أمن dan Indonesia. Allahumma ya Allah bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim fi sirri min kulli sirri bi ahwalika wa quwwatika bi qudril akbari la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya syafiyal amrad ya syafiyal amrad ya syafiyal amrad ishfiha 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.